Audio Jungle. Audio Jungle. Baiklah, rekan-rekan sekalian, untuk menambah wawasan kita bersama seputar hukum, terkhusus untuk hukum perjanjian internasional, maka di sini kami akan memaparkan mengenai analisa implikasi penerapan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang mengenai kesepakatan kemitraan ekonomi yang didasarkan oleh EPA. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Roni Kusuma, Aloysius Rafael Hera, Daniel Parieng Roha, Ignatius Prayogo, dan Ferenc Wibowo. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang dan rumusan masalah, lalu pembahasan terdiri atas perjanjian IJEPA, konsep EPA, keuntungan Indonesia dalam perjanjian IJEPA, kerugian Indonesia dalam standarisasi Jepang, serta kebijakan standarisasi Jepang. Dan yang terakhir kita ada penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang bahwa dalam memenuhi kepentingan nasional suatu negara, maka negara tersebut akan melakukan upaya semaksimal mungkin agar dapat mensejahterakan rakyatnya, termasuk dengan bantuan dari negara lain. Dalam hal ini, kerjasama bilateral dinilai sebagai sebuah kerjasama yang saling menguntungkan dan efektif bagi kedua belah negara. Dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Perjanjian perdagangan bebas dalam rangka kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral terjadi pertama kali di Indonesia dengan negara tetangga, yaitu berupa IJEPA atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan 3 pilar utama, yakni liberalisasi akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan pembangunan kapasitas. Kerjasama perdagangan bebas bilateral pertama bagi Indonesia ini merupakan pilihan Indonesia berdasarkan pertimbangan antara lain bahwa Jepang merupakan mitra dagang sejak lama. Selain juga Jepang merupakan negara penanam modal dan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Atas dasar uraian yang telah disampaikan, maka muncul beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja faktor terjadinya perundingan IJEPA antara Indonesia dan Jepang. Dan yang kedua, bagaimana keuntungan dan kerugian IJEPA terhadap kepentingan nasional Indonesia. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada pembahasan terdiri dari yang pertama perjanjian IJEPA, kedua konsep Economic Partnership Agreement itu sendiri, yang ketiga keuntungan Indonesia dalam perjanjian IJEPA, yang keempat kerugian Indonesia dalam standarisasi Jepang, yang kelima kebijakan standarisasi Jepang. Perjanjian IJEPA itu sendiri atau kepanjangan dari IJEPA adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, adalah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang yang didasarkan dengan prinsip EPA atau Economic Partnership Agreement. Ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2008. Indonesia meratifikasi IJEPA melalui Perpres nomor 36 tahun 2008 tentang pengesahan Agreement between the Republic Indonesia and Japan for an Economic Partnership pada tanggal 19 Mei 2008. Ya, selanjutnya adalah 3 pilar utama dalam IJEPA. Yang pertama adalah liberalisasi. IJEPA menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan atau bea masuk. Dalam hal liberalisasi, Jepang menurunkan 90% dari total pos tarifnya, dan Indonesia juga menurunkan 92% dari pos tarifnya. Upaya kerjasama dilakukan agar dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kepercayaan investor Jepang. Kerjasama yang ada menimbulkan hubungan timbal balik dari pemerintah Jepang dengan adanya pemberian teknologi dan pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja di sektor industri dalam negeri, sehingga berakibat produk yang dibuat mempunyai nilai tambah. Yang kedua adalah fasilitasi. IJEPA memfasilitasi kedua negara dalam melakukan kerjasama standarisasi, bea cukai, pelabuhan, dan jasa perdagangan. Di samping itu, IJEPA juga mengatur perbaikan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Fasilitasi perdagangan merupakan kelebihan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk Jepang. Kelebihan yang diberikan adalah penghilangan biaya pajak masuk impor barang modal yang tidak diproduksi di Indonesia yang diberikan kepada industri di bidang penggerak seperti contoh kendaraan bermotor, elektrik dan elektronik, industri alat berat seperti mesin konstruksi, dan industri peralatan energi. Yang terakhir adalah capacity building atau pembangunan kapasitas. IJEPA memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan daya saing produsen di Indonesia. Next slide.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari Economic Partnership Agreement atau APA. Yang pertama, APA adalah kerangka kemitraan ekonomi yang mencakup masalah tradisional perjanjian perdagangan bebas, yaitu liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Berfungsi untuk menghadapi latar belakang pertumbuhan globalisasi ekonomi dengan berkontribusi kepada perkembangan hubungan ekonomi Jepang, sebagaimana pencapaian ekonomi sebagai mekanisme untuk melengkapi sistem perdagangan yang berpusat di WTO. Perdagangan bebas dapat membawa dampak positif terhadap ekonomi melalui peningkatan akses pasar dan surplus ekonomi makro. Next slide. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dari perjanjian IJPA. Bagi Indonesia, meningkatkan kontribusi langsung ekspor terhadap pendapatan nasionalnya sebesar 2,7 miliar US dollar per tahun atau 5,23% per tahun atau 1,58 kali lipat dibandingkan tanpa IJPA. Keuntungan bagi Jepang, IJPA berperan positif dalam peningkatan kontribusi langsung ekspor terhadap pendapatan nasionalnya sejumlah 93,5 juta US dollar per tahun atau 0,43 per tahun atau 1,01 kali lipat dibandingkan tanpa IJPA. Kemudian pembukaan akses pasar yang lebih luas sebagai salah satu tujuan dari pembentukan IJPA akan menciptakan iklim kompetisi antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang. Kemudian pada tahun 2017, pertumbuhan investasi Jepang mencapai 4,9 miliar US dollar dengan sektor investasi utama adalah listrik, transportasi, industri alat transportasi, mesin, dan elektronik. Tren peningkatan investasi ini meningkat menjadi 26,2%. Kemudian, total perusahaan Jepang di Indonesia telah mencapai sekitar 1.500, meningkat lebih dari 45% dari tahun 2006, sebelum diperkenalkannya IJPA, di mana hal ini membuka banyak lapangan pekerjaan. Kebijakan Jepang memilih Indonesia sebagai tujuan investasi tidak terlepas dari kenyataan upah pekerja yang murah, dengan gaji pekerja Indonesia hanya mencapai 107 hingga 289 dolar pada tahun 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya saya akan menjelaskan kerugian Indonesia dalam standarisasi Jepang. Perjanjian IJPA ini dipandang tidak memberikan keuntungan untuk Indonesia. Perjanjian ini tidak menguntungkan untuk Indonesia dikarenakan menimbulkan tantangan serta hambatan dari sistem Indonesia sendiri. Hambatan dan tantangan tersebut berasal dari pemerintah yang kurang sadar dengan keadaan Indonesia, di mana keadaannya sangat beda jauh dengan Jepang dalam segi ekonomi maupun teknologi. Kurangnya koordinasi pemerintah bersama para petani dan nelayan yang tidak adanya pemantauan penggunaan pestisida di hasil tanaman ataupun adanya racun pada hasil laut. Para petani di Indonesia masih memiliki kesulitan untuk tidak menggunakan pestisida. Juga dalam segi kehutanan, pengusaha kayu di Indonesia banyak yang belum mempunyai sertifikat. Kerugian Indonesia dalam perjanjian IJPA dikarenakan banyak sekali kelemahan di Indonesia. Selain itu, IJPA juga tidak mendiskusikan bersama atau sepakat untuk menerapkan standar non-tarif bersama. Hal ini menimbulkan kelemahan untuk Indonesia dalam perjanjian IJPA. Untuk perjanjian bilateral, IJPA tidak jauh dari fakta mengenai sifat hubungan ekonomi terhadap Jepang dan Indonesia selama ini. Apakah hubungan tersebut bersifat saling melengkapi atau saling berkompetisi? Jika dipandang dari produk yang didagangkan, jelas hubungan tersebut bersifat komplementer. Indonesia mendagangkan produk kekayaan alam yang pada umumnya seperti bahan mentah kepada Jepang, dan Jepang mendagangkan produk barang-barang jadi dan alat-alat permesinan yang mempunyai kemajuan teknologi yang jauh lebih besar. Tetapi, sifat hubungan kedua negara tersebut juga bisa dilihat dari sudut pandang lain. Mempertanyakan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang, meletakkan kedua pihak dalam posisi yang setimbang atau sebaliknya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan standarisasi Jepang. Pemicu utama kerugian Indonesia dalam perjanjian IJPA adalah dari kebijakan standarisasi Jepang. Dalam mengangkat isu-isu internasional bagaikan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Jepang mewujudkan standar yang tinggi untuk produk impor dari negara lain, dan salah satunya adalah Indonesia. Jepang juga menghapuskan tarif masuk bagi produk ekspor Indonesia dalam beberapa pos tarif dalam perjanjian IJPA. Standar yang sudah diterapkan Jepang adalah strategi untuk melindungi ekonomi dan pasar domestiknya dari serbuan produk ekspor. Standarisasi Jepang ini sangat tinggi sehingga menjadi hambatan produk ekspor dan produk ekspor non-migas seperti produk makanan dan produk hutan dari Indonesia. Dalam hal produk makanan impor, Jepang mendirikan aturan sertifikat eco-label yang dikenal sebagai Green Kunyuho di Jepang dan standar yang sudah diterapkan dengan Japan Agriculture Standard. Rintangan non-tarif berbentuk standarisasi yang tinggi yang diterapkan
Jepang sehingga Indonesia mendapatkan kerugian di ekspor produk non-migas ke negara matahari tersebut. Dalam pertanyaan Dr. Sudung Manurung, Direktur Pasca Sarjana Kajian Wilayah Jepang UI, ia berpendapat meskipun penandatanganan EPA bersama Jepang sudah menjadi fakta, tetapi tidak dengan pasti Indonesia mendapatkan keuntungan dengan EPA ini. Jepang jelas memiliki jaminan keuntungan karena Indonesia pada dasarnya bersama dengan Jepang tidak ada di level yang sama. Jika berbisnis dengan Jepang, Indonesia pasti berhadapan dengan standar Jepang yang tinggi. Jika Jepang tidak menambah standar apapun, standar Jepang tetap dikatakan tinggi. Dengan itu, Indonesia harus menyesuaikan dengan standar Jepang. Jadi jika produk Jepang diimporkan ke Indonesia, hampir dipastikan semua produk tersebut sudah memenuhi standar. Dan sebaliknya, ketika produk Indonesia mengekspor ke Jepang, sering sekali ditolak dikarenakan nilai belum memenuhi standar Jepang. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang kita bisa dapat adalah perjanjian IJPA ini memiliki dampak-dampak tertentu terhadap Indonesia. Tampaknya Indonesia melupakan tertinggalnya dalam banyak bidang jika dibandingkan dengan Jepang. Dan ketika berbisnis dengan Jepang, Indonesia akan berhadapan dengan standar yang tinggi. Jadi Indonesia lah yang harus menyesuaikan diri dengan standar Jepang. Indonesia pun juga belum bisa memenuhi secara penuh standarisasi Jepang yang dinamakan Greenko Euro. Sedangkan keadaan Indonesia yang sangat berbeda dengan Jepang dalam segi ekonomi maupun teknologi. Seperti kurangnya koordinasi pemerintah dengan petani dan nelayan yang tidak adanya pemantauan penggunaan pestisida di produk tanaman ataupun kandungan racun pada hasil laut. Para petani di Indonesia pun masih kesulitan untuk tidak menggunakan pestisida yang mengakibatkan produk Indonesia yang diimpor ke Jepang seringkali ditolak karena tidak memenuhi standar Jepang. Sedangkan ketika mengimpor produk Jepang ke Indonesia, hampir dipastikan semua produk tersebut memenuhi standar. Tak lepas dari kerugian, tentu Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan dari perjanjian IJPA tersebut. Keuntungan dari IJPA dapat kita ketahui dari adanya beberapa faktor yang ada dari kedua negara pihak tersebut. Pada Indonesia, ekspor barang-barang dari Jepang ke Indonesia menimbulkan manfaat dan menghasilkan keuntungan serta kemajuan bagi Indonesia. Penerapan IJPA juga mempengaruhi pertumbuhan investor Jepang di Indonesia, terutama sejalan dengan misi IJPA untuk meningkatkan kepercayaan investasi investor Jepang. Jadi dalam perjanjian IJPA tersebut Indonesia harus bisa mengajar standarisasi Jepang tersebut agar mendapatkan keuntungan maksimal dari perjanjian tersebut. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih.